untuk kita semua. Puji Tuhan karena sore hari ini Tuhan menyertai kita di dalam kehidupan kita, rumah tangga, tugas dan pekerjaan kita. Kita berkumpul di sini untuk memuliakan Tuhan dalam kebaktian ibadat rumah tangga pada malam hari ini di dalam rumah tangga keluarga Bapak Solo bersama ibu dan anak, opa dan saudara semua yang ada di dalam rumah tangga ini. Damai sejahtera keluarga yang dikasihi Tuhan. Kita belajar dari janda yang memberi dari kekurangan untuk Tuhan. Maka apakah kita sudah sama seperti janda? Ataukah kita masih pilih dan memilah apa yang menjadi bagian Tuhan? Untuk itu mari kita menyiapkan hati untuk belajar dari firman Tuhan pada saat ini melalui ibadat malam hari ini. Dengan kita melakukan Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Ayat yang ketiga. Indahnya saat yang teduh pengampun permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mari kita siapkan hati kita untuk kita ada dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, sungguh baik bagi kami, di mana di sore hari ini Tuhan mengambil kami dari kehidupan kami, rumah tangga, tugas dan pekerjaan kami. Untuk kami berkumpul di dalam rumah tangga keluarga Bapak Meshak Solo untuk beribadat. Dan biarlah ibadat ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita melakukan lagi Kidung Jemaat nomor 81, Yang Maha Kasih, yaitu Allah dan sisa yang berikut. Yang Maha Kasih yaitu Allah,
bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Ayat yang ke-6. Sabda dan rohnya penuh anugerah, sabda dan rohnya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Ayat yang ke-7. Sabda kasih-Nya penawar halus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, kita membuka firman Tuhan yang terpilih dari Markus 12, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan atas kasih dan setia-Mu menuntun melindungi kami dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini. Kami ada di dalam ibadat rumah tangga saat ini. Dan tibalah saatnya untuk kami membuka, membaca, dan merenungkan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Namun sebelumnya, kami memohon kepada-Mu ya Bapa, berikanlah Roh-Mu yang kudus berkuasa di dalam rumah hati kami, pikiran kami, mulut bibir kami, sehingga firman yang kami baca, kami boleh dapat mengerti, dan kami merenungkannya di siang dan malam di dalam kehidupan kami, rumah tangga, tugas dan pekerjaan, serta pelayanan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar akan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita dimohon berdiri semua untuk menghargai firman Tuhan. Dan firman ini hanya 4 ayat dan saya bacakan dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-44 dengan peringkop persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan mereka, kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kepada kita semua yang sudah membaca, mendengar, dan mau melakukan firman-Nya di dalam hidup hari lepas hari. Silakan duduk. Bapak, Mama, semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diberikan kepada kita dengan judul yang besar, yaitu persembahan seorang janda miskin. Lalu dari gereja membuat satu renungan kecil yang diberikan judul berbagi hidup dengan sesama.
Bapak, Mama, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diberikan suara yang bagus, yang mungkin kita sudah sering kali dengar, yaitu persembahan. Kalau yang namanya persembahan itu kita memberi. Kalau yang namanya memberi ini agak repot untuk kita manusia. Kalau kita menerima, kita paling senang. Tapi kalau kita memberi ini agak gampang-gampang susah. Karena kita merasa bahwa kita punya kekurangan. Apa yang kita miliki, kita merasa kita yang mencari, kita yang berusaha, kita yang berupaya, berkeringat setengah mati untuk kita mendapatkan berkat bagi kita. Kok kita mau berikan kepada orang lain? Itu agak berat. Maka firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kembali kepada kita untuk kita memberi dengan setulus hati. Karena Tuhan melihat hati kita. Bukan melihat dari banyak dan sedikitnya persembahan kita. Kalau di firman Tuhan pada saat ini, ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Bapak, Mama, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, bukan, kalau sekarang bahasa sekarang bilang apa ya, kepo kok. Tuhan sebenarnya tidak kepo. Tuhan itu bukan tidak tahu. Tetapi Tuhan mau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Sehingga ia duduk di saat semua jemaat itu memberikan persembahan. Dan di dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, ada Tuhan memperhatikan kok. Ada banyak yang menaruh persembahan, tapi ada yang menaruhnya banyak, tapi ada yang menaruhnya sedikit. Lalu saya belajar dari tadi firman Tuhan ini bahwa kalau kita memperhatikan baik-baik firman Tuhan ini dan kita memahami firman Tuhan ini, saya berpikir bahwa orang yang tidak punya, yang miskin ini, dia punya pemberian itu lebih berharga daripada orang yang melimpah berkatnya, tetapi dia memberikan banyak, tapi masih ada sisa. Jadi kalau mau dibilang, orang yang miskin tapi dia bahagia. Orang yang tidak punya tapi dia merasa lebih. Tetapi kalau orang yang punya, dan dia memberikan persembahan yang banyak, dia tidak merasa kekurangan. Kalau kita baca dalam firman Tuhan ini bahwa seorang janda yang miskin, karena ada janda juga yang kaya, ada janda juga yang miskin. Nah ini sudah janda lagi, miskin lagi. Tetapi dia memberikan persembahan yang dipuji atau dilihat Tuhan itu sangat luar biasa persembahan. Kenapa sampai Tuhan bilang luar biasa? Walaupun dia ini punya persembahan paling kecil. Lalu tadi saya bilang bahwa Tuhan melihat hati kita. Kita memberikan persembahan itu dengan hati yang tulus atau tidak. Karena janda yang miskin ini dia memberikan persembahan itu apa yang ada padanya. Jadi kalau mau dibilang dia punya tabungan atau dia punya simpanan itu, kalau di firman Tuhan bilang 2 peser. Kalau saya buka tadi YouTube ada baca-baca 2 peser itu, kalau ditukar ke rupiah itu 1 peser itu 250 rupiah. Berarti 500 rupiah dia punya perpuluhan. Nah itu dari dia punya simpanan, dia punya tabungan yang ada padanya, dia angkat itu 500, dia mempersembahkan kepada Tuhan. Berarti tidak ada simpanan lagi. Dia sana itu besok makan apa. Tapi kalau menurut saya, kalau dia simpan 500 rupiah itu dia menyimpannya untuk bisa membeli beras atau minyak atau bawang atau garam atau ajinomoto atau supermi, kan dia bisa makan besok.
Tetapi dia punya keyakinan yang tulus dan ikhlas bahwa saya punya Yesus yang hidup. Saya memberikan dengan tulus kepada dia semua yang ada pada saya. Dan Tuhan akan memperhitungkannya itu. Dan dia memberikan balasan kepada kita. Besok pasti dapat makan lagi. Itu seorang janda yang miskin yang Tuhan bilang dia punya persembahan kecil. Tapi dia kaya di hadapan Tuhan. Daripada orang yang kaya, penuh kelimpahan, tetapi dia memberikan besar, tapi dia masih ada punya di rumah. Dia kasih ini, dia sudah pikir, besok makan apa, karena masih ada banyak. Contohnya kalau orang yang kaya ini dia punya berkat hari ini, contohnya 1 M, dia ambil 100 juta, dia mempersembahkan ke Tuhan. Kalau kita kebiasaan orang Kristen biasa bilang, ambil 10% dari berkat yang kita dapat. Berarti masih ada sisa. Kita ambil hanya 10%. Berarti masih ada sisa yang lain untuk kita besok mau makan apa, mau bikin apa, anak mau butuh apa, mau beli beras, mau beli minyak, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Masih ada. Tetapi janda miskin ini dia memberikan dengan ketulusan hatinya. Kalau ayatnya yang terakhir itu di ayatnya yang ke-44, semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Kalau seluruh nafkahnya berarti dia punya seluruh kehidupan, dia punya mata pencarian yang ada hasilnya hari ini yaitu 500 perak. Dia mempersembahkan itu kepada Tuhan. Dia tidak pikir besok dia mau makan atau tidak. Tapi dia yakin dan percaya bahwa ketika dia memberikan dengan keyakinan yang pasti, yang kuat, yang tulus dan ikhlas kepada Tuhan, maka Tuhan menilai itu 500 rupiah dan memberikan kepada dia besok berkat yang melimpah-limpah. Itu menurut janda miskin yang punya iman yang kuat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia sudah berpikir bahwa Tuhan sudah rela memberikan tubuhnya mati di kayu salib untuk kita. Apalagi hanya makan minum saja. Masa Tuhan tidak melihat kita? Oleh sebab itu dia dengan iman yang kokoh, yang kuat, dia mempersembahkan apa yang ada padanya. Tidak ada lagi dia berpikir nanti besok mau makan apa. Karena hari ini dia punya tabungan, dia punya simpanan, semua yang ada di dia punya pribadi itu 500 perak. Tapi dengan iman yang kuat kepada Tuhan, Allah yang hidup, dia bersyukur kalau besok pagi dia bangun, Tuhan kasih dia napas hidup, dia sudah bersyukur. Dan dia punya keyakinan bahwa ketika besok pagi Tuhan kasih keluar matahari, Tuhan kasih bangun saya dari tidur, berarti memberikan kepada saya napas hidup. Berarti Tuhan sudah siap memberikan kepada saya makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu dia dengan keyakinan yang kokoh, yang kuat kepada Allah Bapa di tempat yang mati, dia memberikan, ambil itu semua yang ada padanya, diberikan kepada Tuhan. Maka ketika itu Tuhan duduk di situ dan dia lihat semua orang yang datang isi uang di dalam itu kotak persembahan, Tuhan lihat, ini ada banyak sekali yang memberikan. Tapi mereka semua itu memberikan yang banyak dari kelimpahan mereka, dari kelebihan mereka. Kalau saya mau kasih contoh seperti kita di rumah, kalau kita makan satu piring, kita ambil banyak, sisanya kita kasih ke orang lain. Itu sama juga dengan orang yang kaya. Dia ambil dari sisa yang dia pergunakan, yang dia pakai, yang dibutuhkan. Maka dia kasih kepada Allah, kepada isi dalam kotak itu. Sehingga Tuhan melihat itu, dan Tuhan mengatakan bahwa ini janda yang miskin ini punya persembahan ini yang sempurna. Kenapa Tuhan duduk di situ? Dan tadi saya bilang, kalau zaman sekarang bahasanya bilang, Tuhan Yesus ini kepo. Tuhan Yesus bukan tidak tahu, tetap dia sengaja duduk di situ dan dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Karena di ayatnya yang ke berapa? Ayatnya yang ke-43, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya datang berkumpul semua.
Dan dia mengajarkan, dia memberitahukan kepada mereka bahwa banyak orang yang datang dan memberikan persembahan yang besar, tetapi itu memberikan dengan datang dari kelimpahan mereka. Beda dengan janda yang miskin ini. Apa yang ada padanya, bahkan apa yang didapati dari pekerjaannya, hasilnya itu dia angkat semua dan dia mempersembahkan kepada Allah Bapa. Karena dia punya keyakinan bahwa semua yang saya terima ini dari Allah. Tidak mungkin Tuhan kasih napas terus tidak kasih kita makan, tidak kasih kita minum, tidak kasih kita pakai. Kalau hari ini saya mau tanya kepada kita ada yang miskin, pasti semua miskin. Tapi semua pasti ada. Tidak ada yang bilang tidak ada. Pasti ada semua. Oleh sebab itu, firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita, Bapak, Mama, dan Saudara semua, sehingga kita memberi itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Karena manusia dia memberi yang banyak supaya dapat pujian. Om Morris kasih persembahan tadi kita lihat, 1 juta. Itu di mana-mana semua, Om Morris talal, TCD, begitu. Tapi dia kasih dari kelimpahannya. Dia mau mencari, orang bilang, mencari perhatian orang. Supaya orang bilang, Morris bersama dia kaya. Kenapa orang sampai hari ini juga tidak mau ke gereja? Karena masalah persembahan. Kita takut untuk pergi ke gereja karena persembahan tidak ada. Apakah kita miskin seperti janda ini? Tidak. Kalau orang khotbah mengenai persembahan banyak yang kayak malu-malu. Karena kita banyak yang tidak memberikan persembahan. Firman Tuhan malam hari ini juga mengingatkan kepada kita. Tuhan bilang tidak ada padamu apapun, tapi persembahkanlah tubuhmu. Tubuh itu adalah persembahan yang sempurna di mata Tuhan. Tetapi seringkali kita mendoakan kita tidak ada apa-apa, tapi saya ada punya tubuh Tuhan. Saya mempersembahkan tubuh saya kepada Tuhan. Tetapi dia tidak mengerti bahwa dia sudah mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Tapi setelah itu dia kembali ke kehidupannya. Dia tidak mempergunakan tubuhnya yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan untuk melakukan yang baik di dalam rumah, di dalam tugas dan pekerjaan. Dia tidak mempergunakan dia punya diri ini, tubuhnya ini untuk memuliakan Tuhan. Tapi dia pulang ke tempat-tempat judi, tempat mabuk, tempat perempuan, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak sadar bahwa kita sudah mempersembahkan kita punya tubuh ini untuk Kristus. Tapi kita pergunakan tubuh kita untuk melakukan hal-hal dunia yang tidak berkenan di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menyiapkan persembahan. Banyak orang juga yang mau ke gereja, mau ke ibadat. Dia sudah tahu bahwa ini ada mau ke ibadat, tapi dia tidak pernah siap persembahan. Nanti datang sampai ibadat, sampai gereja, mau persembahan, baru dia keluar dompet, angkat kasih persembahan. Ini saya tidak menegur, tidak menyalahkan Bapak Mama, Saudara. Kita punya kesibukan masing-masing. Tetapi kita utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang kita mau menghadap kepada Tuhan. Ada orang yang mau datang ibadah, tapi dia bilang dia terlambat. Padahal disuruh tahu, ada jatuh lah, ada dikasih tahu dari teman bahwa besok hari Rabu ibadat di Bapak Solo. Tapi dia tidak respon itu dan tidak terlalu perhatian kepada situ. Dia perhatian terutama kepada dunia. Karena yang di dalam pikirannya bahwa dunia yang memberikan kehidupan kepada dia, bukan Tuhan. Saya belajar di dalam rumah tangga saya. Tapi kalau saya mau makan, saya togor Oma duluan. Oma makan, oh. Dan saya merasa berdosa karena saya menomorduakan Tuhan daripada mama saya. Mama saya lebih penting dari Tuhan. Sehingga saya menegur Tuhan, menegur mama duluan, Oma duluan, baru berdoa. Itu kadang-kadang saya berpikir berdosa sekali.
Yang kasih saya nasi, kasih saya daging, kasih saya sayur satu piring ini bukan oma, tapi Tuhan yang memberikan kepada kita berkat itu melalui tugas dan pekerjaan kita. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, baru kita menegur kepada siapa yang ada di situ, bapak, mama, adik, bersaudara, makan oh. Tapi kita seringkali tegur duluan manusia baru kita berdoa. Ada kali tegur saja manusia tapi kita tidak berdoa. Terus datang kita kekurangan di rumah, berteriak Tuhan. Kita ada sakit, berteriak Tuhan. Tapi ketika kita ada melimpah, kita tidak berteriak kepada Tuhan. Kita melupakan. Sampai ada yang di gereja bilang, poster ini pukul lonceng, potong sudah dengar. Padahal di jadwal sudah ada, dan kalender ada. Ada pegang HP, dan besok ini hari Minggu. Tapi mesti dengar pukul lonceng baru dia pergi gereja. Berarti orang tidak punya iman. Seperti tadi kita duduk di luar juga, saya mendengar bahwa Mama Ranjawali bilang, kalau kita mau ibadat orang Kristen itu semua pergi. Kalau kita berpikir sejenak bahwa itu orang yang beriman kepada Tuhan. Bahwa dia mau beribadah, dia mau ke Tuhan, dia tidak perlu orang kasih tahu. Karena dia tahu itu Tuhan, itu perlu kita ketemu dia. Tapi kita sebagai manusia, kita harus saling memberitahukan, mengingatkan. Itu firman Tuhan. Ada kali kita majelis semua, tetapi dia bilang dia datang, dia sudah tahu ini hari ibadat, lupa. Tapi ketika kita kasih ingat, dia marah lagi kita. Lu kira kita sudah tahu. Tapi itu firman Tuhan ada di dalam Injil yang lain mengatakan bahwa kita mengasihi sesama kita selalu mengingatkan, memberitahukan, mendidik, mengajarkan, baik itu mau tua mau muda. Biar kotong sama-sama majelis itu kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Maka persekutuan itu akan indah. Tapi ketika kita memberitahukan dia marah. Ya mungkin seperti malam hari ini kita majelis 7 orang. Malam ini berapa orang? 4 orang. Yang lain di mana? Yang lain ada buru cari persembahan yang besar. Tidak datang ibadah. Kita mau datang ibadat, datang gereja seperti tadi Mama Ranjawali bilang bahwa saya mau pergi, saya pergi. Saya tidak mau orang kasih tahu saya. Karena saya punya pemikiran juga seperti itu. Saya di Oetalu saya belajar untuk kalau bisa jangan orang kasih tahu besok ada ibadat. Supaya saya tahu diri bahwa memang itu Tuhan itu penting. Dan saya mengingatkan diri saya sendiri. Saya sudah taruh itu jadwal di dalam kamar, tapi istri juga soalnya lihat, anak juga soalnya lihat, saya pernah kasih tahu, saya satu periode lebih, tidak pernah kasih tahu, bilang, Bapak besok ibadat, atau sore ibadat, tidak ada kasih tahu. Tetapi saya belajar untuk bisa tahu bahwa besok itu hari Minggu, hari Rabu itu ibadat rumah tangga, hari Kamis itu ada ibadat kaum bapak. Kita utamakan Tuhan di dalam hidup kita, maka semua yang kita ragu-ragukan, yang kita pikirkan dalam kita punya otak, tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Kita malam-malam tidur, siang-siang tidur, tapi Tuhan Yesus tidak pernah tidur untuk kita. Dia menjaga, melindungi kita, mengatur napas hidup kita, mengatur tubuh kita untuk bisa beristirahat dengan baik, bangun, sudah ada kopi, sudah ada teh, sudah ada nasi, sudah ada sayur, daging. Itu Tuhan punya baik seperti itu. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan, kita seperti debu yang ditiup angin sampai mana. Dan sontak tiup angin ke jalan angin bawa kita ke jalan yang rata, yang terang, yang lurus, atau dia bawa kita kemana. Banyak orang yang hari ini ada tidur di rumah sakit. Baru berteriak Tuhan, Tuhan. Tapi ketika dia kuat, Tuhan sudah pakai. Dia urus dia punya urusan dunia dulu. Kita saling mengingatkan, bukan kita memilih kasih terus kita menodong, oh ini contoh gereja, contoh ibadat, contoh kasih persembahan. Tapi ini firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk saling mengingatkan, saling memberitahukan satu sama yang lain.
Memang terakhirnya banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Tetapi kita mau di mana-mana, kita mau memberitakan tubuh kita kepada orang lain, kepada banyak orang bahwa Tuhan itu begini. Tuhan itu punya baik begini. Kita dapat berkat banyak, tapi kita tidak pernah menceritakan kepada orang bahwa, Tuhan hari ini luar biasa. Lewat ini Mama Hunin bisa kasih beta garam 1 kilo. Kita sana pernah cerita seperti itu. Tapi yang diceritakan itu Mama Hunin. Mama Hunin terlalu baik. Beta lewat cuma bilang garam sana aja, Mama Tuhan 1 kilo kau kasih beta. Bukan Tuhan punya baik, tapi Mama Hunin punya baik. Saya sering kali ngomong dengan saudara, kita banyak tim doa, banyak hamba Tuhan. Tidak salah juga kita kayak hamba Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami satu bencana, satu kecelakaan yang kena pada diri kita, contohnya sakit. Kita berdoa-berdoa tidak tahu sembuh. Kita dengar bilang ini ada hamba Tuhan sini bisa berdoa. Dia berdoa sekali sembuh. Terus kita pergi ke sana kita berdoa. Kita sampai sana berdoa pulang langsung sembuh. Terus kita yang ceritakan kepada semua orang. Om Dodi kalau sembahyang 1 kali sepak. Yang lain-lain sudah ada. Maka bila Om Dodi dok ini kalau sembahyang ini hari juga sembuh. Bukan Tuhan yang diberitakan, tetapi Om Dodi yang diberitakan. Maka jangan marah kalau kita besok sakit lagi. Karena kita lebih pentingnya itu manusia yang ada di depan kita daripada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Maka firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita beriman kepada Allah kita. Karena Allah kita sangat luar biasa. Kita pernah mendengar ada pengkhotbah bilang bahwa kita orang Kristen ini bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik. Kalau ketika pengkhotbah kita semua bilang amin, amin. Menobe kalau khotbah semua gue yang luar biasa. Tapi tidak pernah melakukan apa yang didengar yang luar biasa itu dari Tuhan. Seperti pada malam hari ini firman Tuhan kalau mau ngomong secara manusia, beta suposan kau ini dari umur kelas 2 SD mungkin beta dengar ini firman ini persembahan seorang janda yang miskin. Seberapa banyak kali beta mendengar. Tapi malam hari ini firman datang lagi kepada kita karena kita belum melakukan firman ini. Ini Tuhan punya baik seperti itu. Ketika kita lupa, kita tidak melakukan yang dia kehendaki, dia kasih ingat lagi kita melalui firman, melalui sesama kita. Itu Tuhan punya baik. Oleh sebab itu kalau kita mau datang ibadah, kita tidak peduli dengan orang lain. Kita mau datang ke gereja, kita tidak usah peduli dengan orang lain. Kita mau ke Tuhan, kita tidak usah dengar ini. Lainnya kita tidak bisa pergi ke gereja. Kita tidak bisa pergi ke ibadah. Toh yang dapat susahnya kita juga kalau kita dengar orang lain tidak pergi gereja, kita tidak ke ibadah. Ada bilang jangan pergi ibadat lah, ini majelis dong begini-begini. Silahkan. Tapi kita sebagai orang yang percaya beriman kepada Tuhan, apapun masalahnya itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Kalau di firman yang lain bilang masuk surga ini bukan keluarga, bukan suami istri, tapi pribadi kita masing-masing. Oleh sebab itu kalau mau cari Tuhan kita pribadi. Kita patut mengingatkan kepada sesama. Besok hari Minggu, besok ibadat. Tapi kalau di sana mau jangan paksa dia. Tapi kalau orang kasih tahu jangan bilang itu paksaan. Tapi itu pemberitahuan mengingatkan kepada kita. Bahwa besok hari Minggu, besok hari Rabu. Itu firman Tuhan datang kepada kita. Maka kalau kesimpulan dari firman Tuhan ini bahwa di mata kita manusia, orang yang memberikan persembahan yang besar itu yang diterima oleh Tuhan. Itu mungkin perasaan kita sebagai manusia. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, yang besar itu jadi kecil. Karena apa? Yang besar ini datang dari kelimpahan. Kalau yang sedikit ini datang dari apa yang ada padanya. Itu luar biasa.
Sehingga firman ini saya ambil kesimpulan bahwa yang kaya itu dia miskin, tapi yang miskin itu dia kaya di hadapan Tuhan. Itu luar biasa. Oleh sebab itu, kita jangan lupa firman Tuhan sudah datang mengingatkan kita dalam kebaktian ibadat rumah tangga pada malam hari ini. Walaupun hanya 4 ayat, tapi luar biasa firman ini kepada kita. Mungkin itu kita pulang di dalam kehidupan kita, rumah tangga, tugas dan pekerjaan kita, dan kita mengingat kembali firman Tuhan ini, dan kita melakukannya di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, tugas dan pekerjaan, serta pelayanan kita. Amin. Mari kita sama-sama melakukan kidung jemaat nomor 403 sambil persembahan dijalankan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus dan sisa yang berikut. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ayat ketiga. Hujan berkat kan tercurah, ini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sebelum kita masuk dalam doa syukur persembahan dan doa syafaat, mungkin dari Bapak Sulu dengan keluarga ada beban, dan kita semua yang hadir ada beban yang bisa disampaikan untuk kita dukung dalam doa. Saya berikan kesempatan. Ini Bapak manusia sangat sakit. Buat Eka, dia ini hari mulai makan kayak begitu dalam 1 semester. Oh iya, yang kemarin dia ulang tahun. Oh iya. Yang ke-17. Jadi habis ini potong kuenya, gue. Ya, tolong ambil gambar ini untuk potong kue. Juga di dalam satu kajian kelas. Oh ya, Kemarin dia naik kelas. gambarnya kelas berapa? Kelas 3 sekarang. Oh, kelas 3. Dengan Eka Pemawa baru lulus P3K. Wih, diam-diam saja. Tidak apa-apa, tapi diam-diam, tapi dengan Tuhan sudah kasih tahu, itu luar biasa. Terima kasih. Opa yang masuk tua, biar sehat terus. Terus dari Bapak Yunus, Jeng, Mama ada beban kok atau lancar-lancar? Mari kita semua menundukkan kepala kita, menaikkan hati kepada Tuhan di dalam doa, dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, tak henti-hentinya kami datang kepadamu dan bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau sungguh baik, amat baik bagi kami di dalam kehidupan kami, rumah tangga, tugas dan pekerjaan, serta pelayanan kami. Baik di siang maupun di malam hari, di saat kami beristirahat, bekerja,
Dimanapun kami berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami datang kepadamu ya Bapa dengan tulus hati. Kami boleh menundukkan kepala, tapi kami menaikkan hati kami kepadamu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala perbuatan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga, keluarga, tugas dan pekerjaan, serta pelayanan kami. Sampai dengan saat ini kami tidak miskin, tetapi kami kaya di dalam Tuhan. Karena setiap hari kami banyak menerima berkat-Mu. Tetapi kami sebagai manusia, kami merasa bahwa kami masih kurang. Oleh sebab itu firman Tuhan datang kepada kami pada malam hari ini. Melalui janda yang miskin yang memberikan persembahan dengan apa yang ada padanya. Semuanya dia berikan kepada Tuhan. Dia tidak memikirkan hari besok apa yang dia harus pakai, apa yang harus dia makan. Karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhanku hidup, Tuhanku luar biasa, Allahku luar biasa, sehingga besok Tuhan akan memberikan kepada dia nafas hidup, dan akan memberikan kepada dia makanan, minuman, pakaian, keuangan, rumah, dan banyak sekali yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga dia memberikan apa yang ada pada dia. Terima kasih banyak ya Tuhan, firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Biar kami mau belajar dari firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Untuk kami kembali di dalam kehidupan kami, rumah tangga, tugas dan pekerjaan, serta pelayanan kami. Kami mau menjalankan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami, rumah tangga, tugas dan pekerjaan kami, ada keluarga yang merasa bahagia, di mana anak mereka, terutama Bapak Mesak bersama istri, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kenaikan kelas dari anak Eka dari kelas 2 ke kelas 3. Dan saat ini ada magang untuk 1 semester ke depan. Kami percaya bahwa anak-Mu di dalam perlindungan Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Apa yang anak-Mu perlu, yang membutuhkan di dalam kegiatan ini, Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup melihat dan memberikan yang terbaik kepada dia. Terutama hati, otak, pikiran, perkataan maupun perbuatan-perbuatannya. Sehingga ketika hasil dari sekolahnya, kelulusannya boleh mendapatkan nilai yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Begitupun juga anak-Mu bersyukur dan berterima kasih bersama kedua orang tua di sini, bersama opa dan juga bersaudara semua yang ada dalam rumah tangga ini. Di mana anak Eka kemarin boleh menemui hari ulang tahun yang ke-17. Ini umur yang luar biasa bagi anak di dalam kehidupannya yang ke-17 tahun ini, banyak berkat yang anak-Mu menerima. Oleh sebab itu, pada saat malam hari ini, apa yang ada padanya, apa yang diberikan Tuhan kepadanya, dia angkat dengan tulus dan ikhlas, dipersembahkan kepada Tuhan melalui doa pada malam hari ini. Kami semua yang ada di sini mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas umur panjang yang Tuhan berikan kepada anak Eka. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Begitupun juga mama daripada Eka dan bapak dari Eka, dan Tuhan juga yang memberikan hikmat, akal budi, kepintaran, kemampuan, berkat yang melimpah, terutama napas hidup, kekuatan, kesehatan, makanan, minuman, pakaian, keuangan, banyak yang Tuhan, yang mereka harapkan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, di mana beberapa hari yang lalu, hamba-Mu Mama Elis boleh mendapatkan 1 SK yang luar biasa, yang sekian lama hamba-Mu mencari dan telah mendapatkan. Dan kami percaya bahwa hamba-Mu telah menaikkan syukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Tapi begitu besar berkat-Mu, sehingga kedua hamba-Mu suami istri meminta kami semua bersaudara di dalam persekutuan ibadat rumah tangga ini mendoakan berkat yang diterima oleh Mama Elis di dalam tugas dan pekerjaannya sebagai seorang guru. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan memberkati di dalam tugas dan pekerjaannya hari ini, besok, dan untuk seterusnya. Dan jauhkan hamba-Mu dari segala yang tidak diinginkan. Karena kami sebagai manusia, kami melihat, kami tidak mampu, kami tidak sanggup untuk menempuh jarak rumah dengan tempat bekerja. Luar biasa jauh, tetapi Tuhan
Kami percaya kemanapun hamba-Mu pergi, berjalan di pagi, siang maupun malam hari, Tuhan selalu memegangnya di dalam kedua telapak tangan-Mu. Begitupun juga suami di dalam tugas dan pekerjaan serta pelayanannya, Tuhan memberkati, melindungi. Begitupun juga Opa di masa tua, saat ini Opa boleh mendapatkan satu kesehatan yang luar biasa. Kami semua bersyukur dan berterima kasih. Hari ini ada ibadat rumah tangga di dalam rumah tangga. Di sini Opa dalam keadaan sehat, semua bukan karena Opa, semua bukan karena anak, mantu, dan cucu, tetapi karena Allah Bapa yang luar biasa. Sehingga hamba-Mu boleh ada duduk bersama-sama dengan kami Rayon 10 dalam ibadat rumah tangga pada malam hari. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami Rayon 10 juga ada salah seorang Mama Susan yang ada dalam keadaan sakit. Kami tidak tahu sakit apa dan apa obatnya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan punya obat yang luar biasa. Tuhan menjadi dokter yang sempurna bagi Mama Susan. Sehingga bagian-bagian tubuhnya yang sakit, yang luka, yang lemah, Tuhan sempurnakan dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih semua teman-teman, Respiter, jemaat yang tidak hadir dalam kebaktian ibadat rumah tangga malam hari ini juga kami serahkan ke dalam tangan kasih. Dimanapun mereka ada, biarlah Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka boleh dapat memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Doa dan harapan kami sesama majelis dan jemaat mendoakan sehingga minggu depan kami semua yang bertugas atau yang melayani jemaat Oret Labora yang 10 boleh hadir dalam ibadat rumah tangga minggu depan dan minggu-minggu yang akan datang. Dan di sana nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi saat ini, banyak masalah, banyak kebutuhan, banyak yang kami perlu daripada-Mu ya Bapa. Tapi Tuhan kami percaya, masing-masing di dalam doanya menaikkan doa, memohon kepada-Mu, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab semua doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sebentar juga kami akan kembali, kami serahkan seluruh kehidupan rumah tangga, tugas dan pekerjaan kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Begitupun juga kami bersyukur dan berterima kasih atas semua persembahan yang kami telah berikan kepada-Mu ya Bapa. Ini yang kami berikan kepada-Mu dengan tulus hati kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan kami boleh Tuhan meteraikan di hadapan hadirat-Mu. Boleh menjadi berkat bagi kami di dalam kehidupan rumah tangga, tugas dan pekerjaan serta pelayanan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan malam hari ini juga kami bersyukur dan berterima kasih atas pekerjaan Tuhan melalui Oret Labora. Tuhan menempatkan anak-anak pemuda untuk mengambil video ibadat pada saat ini. Kami mendoakan semua kegiatan-kegiatan IT ini sehingga dapat berjalan untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu ya Bapa. Tutup fokus mereka di dalam kegiatan-kegiatan mereka, baik di gereja maupun di dalam rumah tangga, di dalam sekolah, di dalam tugas dan pekerjaan serta pelayanan mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai memberkati mereka semua. Terima kasih banyak ya Tuhan. Saya mohon kiranya kami semua yang ada saat ini Tuhan mendengar doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Gembala dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa di tempat yang mati ini. Haleluya, amin. Mari kita sekali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 406. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku dan sisa yang berikut. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sana.
ayat yang ketiga kita sambil berdiri. Dan bila tak kurasa kuasamu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga aku selalu bersamamu. Mari kita mohon berkat Tuhan dengan doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kami kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3. Shalom.